Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Semoga dalam menjalankan hari-hari kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas pemrograman akuntansi ini, sehingga dengan proyek pemesanan tiket kami sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan tugas kami. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas 11 3B 15. Yang pertama, saya Amin Gunawan dengan NIM 1119068, Astri Astari dengan NIM 1190480, dengan Dea Putri Lestari NIM 1190310, Gita Lestari NIM 111900481, Yulinda Evi Nurwidianti 1190029. Kami sudah menyiapkan beberapa materi untuk presentasi. Yang pertama kami sudah menyiapkan untuk PPT-nya. Terus yang kedua kita sudah menyiapkan di sini untuk pemrograman pesan tiketnya ya. Ini PHP My Adminnya kita udah siapkan. Selanjutnya kami akan presentasikan. Saya Astri Astari dengan NIM 11190480 membacakan latar belakang. Pemesanan tiket adalah salah satu proses yang sering banyak orang lakukan sebelum melaksanakan suatu perjalanan ataupun suatu keberangkatan. Cara yang sering dilakukan para calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket adalah dengan cara memesan langsung ke perusahaan travel, namun proses pemesanan tersebut kurang efektif, baik dari segi waktu dan biaya. Untuk itulah, perlu adanya proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan, baik dari segi waktu maupun biaya itu sendiri, serta lebih memudahkan, lebih praktis, dan lebih cepat tentunya. Dalam melakukan pemesanan tiket adalah dengan menggunakan website, karena dengan fasilitas ini segala bentuk pemesanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sehingga lebih memudahkan masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket. Selain itu, dengan adanya pemesanan tiket berbasis website ini, setiap orang dapat mengakses untuk mendapatkan berbagai informasi, baik itu informasi mengenai kendaraan, jadwal keberangkatan, sampai harga yang ditawarkan. Semuanya dapat didapatkan dengan mudah. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah: yang pertama, pembeli kesulitan untuk membeli tiket karena harus datang langsung ke tempat penjualan. Yang kedua, lambatnya pembuatan laporan penjualan tiket. Dan yang terakhir, sering kehilangan data transaksi penjualan dikarenakan transaksi penjualan yang menumpuk. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perlu melakukan perumusan masalah mengenai bagaimana sih melakukan analisa perancangan sistem pemesanan tiket secara online berbasis website. Nah, di sini caranya adalah menggunakan struktur navigasi program use case diagram, IRD dan LRS untuk awal perancangannya. Lalu yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi pemesanan tiket secara online berbasis website, yaitu caranya. Di sini kami membuat webnya terlebih dahulu untuk mengakses pemesanan tiket secara online dengan berbasis website. Dan yang terakhir, bagaimana menampilkan informasi pemesanan tiket secara dinamis melalui website untuk memudahkan penumpang dalam memperoleh informasi. Nah, di sini untuk mengetahui informasi mengenai pemesanan tiket bisa dilihat melalui website yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang batasan masalah dari pemesanan tiket pesawat. Agar ruang lingkup yang dibahas tidak meluas ke hal lain, maka perlu adanya batasan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah aplikasi yang dibangun adalah sistem pemesanan tiket berbasis website yang bisa diakses menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet. Kemampuan yang dimiliki sistem pemesanan tiket ini adalah login untuk administrator dan merupakan sarana yang digunakan khusus admin sebagai pengolah data. Dari informasi ada dalam website, pengguna dapat mengakses informasi jadwal keberangkatan, pemesanan tiket, dan pembatalan tiket melalui menu pemesanan tiket. Dalam menu pemesanan tiket disediakan panduan bagaimana cara untuk melakukan pemesanan tiket. Dalam membangun sistem informasi ini menggunakan beberapa software aplikasi seperti web server, XAMPP, database, MySQL, Video Studio Code, Konten yang ada dalam website ini adalah login multi-user, registrasi user, pilih jadwal keberangkatan kereta atau pesawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Adapun ruang lingkupnya mengenai membuat proses transaksi pemesanan tiket pesawat dan kereta secara online, di mana pembeli mendapatkan informasi yang rinci tentang pemesanan tiket, menggunakan akses internet dalam mendapatkan informasi pada web tersebut. Penerapan web ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi tempat tujuan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Selanjutnya Tujuan dari pembangunan sistem informasi pemesanan tiket berbasis website ini adalah terciptanya aplikasi penjualan tiket travel secara online pada Tiketin yang dapat digunakan untuk melihat informasi harga tiket, jadwal penerbangan atau keberangkatan, pemesanan tiket, serta jumlah tiket yang tersedia, serta memudahkan dalam pengolahan data-data yang ada dalam perusahaan. Menyediakan layanan jadwal pemberangkatan, harga tiket pesawat dan kereta, pemesanan kursi, dan pembelian tiket untuk penumpang. Meningkatkan penjualan jangkauan pemasaran tiket, dan memanfaatkan teknologi web di dalam pembuatan sistem informasi pemesanan tiket sebagai media promosi. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Memahami tahap-tahap dalam membuat suatu sistem informasi pemesanan tiket pesawat atau kereta berbasis website. Memberikan pemahaman tentang koneksi antara PHP dan MySQL dalam membuat aplikasi tersebut. Meningkatkan kualitas pelayanan, penjualan serta jangkauan pemasaran tiket dan sebagai langkah promosi melalui website. Memudahkan penumpang dalam melihat jadwal pemberangkatan, harga, serta pemesanan tiket. Selanjutnya, use case diagram. Diagram use case menggambarkan sebuah tampilan grafis dari fungsi utama. Sebuah sistem diagram use case merupakan salah satu bagian dari diagram fungsional. Diagram ini biasa digunakan saat fase analisis. Sistem di dalam perangkat lunak ini memiliki sebuah aktor yang dinamakan pengguna. Pengguna di sini adalah siapa saja yang menggunakan aplikasi tersebut. Aktor user biasa ini akan disebut sebagai pengguna dalam pembahasan ini karena konteksnya aplikasi ini ditujukan kepada pengguna umum. Menurut para ahli, use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan tiap use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Melalui use case diagram, kita dapat mengetahui fungsi apa saja yang ada pada sistem. Selanjutnya, administrator. Login dengan username yang sudah dibuat. Kemudian, input data pesawat dan kereta api. Input jadwal penerbangan atau pemberangkatan. Kemudian, pada pelanggan.
Login jika sudah memiliki akun yang terdaftar. Jika belum, pelanggan bisa melakukan registrasi. Setelah itu, melakukan pemesanan tiket dan melakukan pembayaran dan cetak bukti pemesanan tiket. Operator kembali login dan cetak daftar pemesanan. Perkenalkan, nama saya Yulinda Pinurjoyanti dengan NIM 111900029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. ERD dan LRS, Entity Relationship Diagram atau ERD, adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Secara umum, ERD dapat diartikan sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database. Oke, di sini ada airport. Airport di sini ada ID, lalu di sini ada kode, lalu di sini ada city, lalu di sini ada airport name, lalu ada creator add, lalu ada update add. Setelah itu kita ke bank account. Bank account di sini ada ID, ada bank, ada account name, ada created add, ada update add. Lalu kita ke booking. Booking di sini kita ada ID, ada user ID, ada schedule ID, ada booking ID, vessel, ada bill, ada expire, ada created add, ada update add. Lalu kita ke detail booking. Detail booking di sini ada ID booking, ID ada passenger, ada class, ada created add, ada update add. Lalu kita ke grup. Grup di sini kita ada ID, ada grup, lalu ada created add, lalu ada update add. Lalu kita ke grup user. Grup user di sini ada grup ID, user ID, ada created add, ada update add. Lalu kita ke migration. Migration di sini ada ID, ada migrasi, ada batch. Lalu kita ke passenger. Passenger di sini ada ID, terus ada detail booking ID, ada name, ada created add, ada update add. Lalu kita ke password reset. Password reset di sini ada email, terus ada token, lalu created add. Lalu kita ke plans. Plans itu di sini ada ID, ada plan name, ada echo sheet, ada boost sheet, ada first sheet, ada created add, ada update add. Lalu kita ke plan fares. Plan fares di sini ada ID, ada plan ID, lalu ada echo sheet, ada boost sheet, ada first sheet, di sini ada created add, lalu ada update add. Lalu di sini ada plan schedule. Plan schedule itu di sini ada ID, ada airport ID, ada plan ID, ada from, di sini from ada from kode, lalu ada destinasi. Destinasi itu di sini ada destinasi CO, terus destinasi, setelah destinasi ada busit, ada get, ada first seat, ada created it, ada duration, terus ada update add. Lalu kita ke train. Train di sini ada ID, lalu ada train name, ada echo seat, terus ada bus seat, ada first seat, ada created it add, terus ada update add. Lalu kita ke train fares. Train fares di sini ada ID, ada train ID, ada echo seat, ada bus seat, ada exit sheet, ada unique sheet, ada created add, ada update add. Lalu kita ke train schedule. Train schedule di sini ada ID, ada train station, ada from, ada destinasi, ada from kode, ada destinasi kode, ada board time, ada duration, ada echo sheet, ada bus sheet, ada exit sheet, ada platform, ada update, ada create add, ada update add. Lalu kita ke train station. Train station itu di sini ada ID, ada kode,
Lalu di sini ada city, di sini ada station name, ada created ad, lalu ada update ad. Setelah ke transaction, kita ke transaction. Transaction di sini ada ID, lalu ada booking ID, ada bank, ada sender name, ada amount, ada receipt, ada status, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke user. User di sini ada ID, ada name, ada first name, ada last name, ada title, ada phone, ada email, ada password, ada verifikasi. Di sini ada verifikasi token, ada remember token, ada created it, ada update it. LRS, Logical Record Struktur memiliki struktur rekod dari tabel yang ada di database yang direlasikan untuk mempermudah logika dari suatu program yang kita buat. Berarti kita harus membuat tabel dulu, baru kita membuat programnya. Kita di sini ada airport di sini ada ID, ada kode ID, ada city, ada name, airport name, ada created ad, ada update ad, lalu ada bank account di sini ada bank, ada ID, ada bank, ada account name, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke booking. Booking di sini ada ID, ada user ID, ada schedule ID, ada booking kode, ada facial, ada bill, ada expire, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke detail booking. Detail booking di sini ada ID booking, ada passenger, ada class, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke group. Group itu di sini ada ID. Lalu ada group, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke grup user. Grup user di sini ada ID, ada group ID, ada user ID, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke migration. Migration di sini itu ada ID, ada migration, ada batch. Lalu kita ke passenger. Passenger di sini ada detail booking ID, ada name, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke password reset. Password reset ini di sini kita harus ngisi email, lalu kita ngisi token, lalu kita ke created ad. Lalu kita ke plans sini kita ngisi ID, terus plan kita harus pilih nama pesawatnya, terus exhaust seat, terus ada bus seat, ada first seat, ada created ad, update ad, terus kita ke plan fares. Plan fares di sini ada ID, ada plan ID, exhaust seat, ada bus seat, ada first seat, ada unik kode, terus created ad, ada update ad. Lalu kita ke plan schedule. Plan schedule di sini ada ID, ada airport ID, ada plan ID, ada from, ada destinasi, from kode, ada destinasi kode, ada exhaust seat, ada bus seat, first seat, lalu ada duration, ada get, ada update ad, lalu ada update ad. Lalu kita ke train di sini ada ID, ada name, train name, ada exhaust seat, ada bus seat, first seat, exhaust seat, created ad, ada update ad. Lalu kita ke train fares. Di sini ada ID, ada train ID, ada exhaust seat, ada bus seat, ada exhaust seat, ada unik kode, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke train schedule. Train schedule di sini ada ID, ada station ID, ada train ID, ada from, ada destinasi, ada from kode, ada destination kode, ada board time, di sini ada duration, ada exhaust seat, ada bus seat, ada exhaust seat, ada platform, ada created ad, terus update ad. Lalu kita ke train station. Di sini ada ID, kode, terus city, terus station name, terus created ad, ada update ad. Lalu kita ke transaction. Transaction di sini ada ID, ada booking ID, ada bank, ada sender name, ada amount, ada receipt, ada status, ada created ad, ada update ad. Lalu kita ke user. User di sini ada ID, nama, first name, last name, title, phone, email, password, verifikasi token, remember token, created ad, update ad. Sebelumnya, kelompok kami sudah membuat dan menginstal Arab terbaru yang tidak sempat kami screenshot. Selanjutnya, setelah berhasil membuat, kemudian kita masuk ke direktori aplikasi baru yang telah dibuat
melalui terminal dengan memasukkan perintah cd nama aplikasi yaitu cd pesan tiket, sehingga path directory pada terminal berubah menjadi c xampp htdocs pesan tiket seperti gambar di bawah ini. Tahap berikutnya, lakukan instalasi dependensi pada project yang akan dikembangkan dengan memasukkan perintah composer install pada terminal. Untuk membuka aplikasi Laravel yang telah dibuat dapat dilakukan dengan memasukkan perintah php artisan serve pada terminal, kemudian masukkan URL seperti ini pada web browser, maka akan tampil halaman homepage seperti gambar di bawah ini. Mari kita praktekkan cara menjalankan localhost pesan tiket. Pertama, mengaktifkan MySQL dan Apache pada XAMPP. Kemudian kita cari command prompt atau cmd. Ketikkan cdc /2 xampp htdocs, kemudian enter cd pesan tiket, kemudian php artisan serve. Setelah kita mengaktifkan PHP artisan serve-nya, kita menuju ke aplikasi editor. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ini adalah tampilan framework Laravel yang sudah kami rancang, yaitu ada review, ada admin, ada booking, ada layout, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan ke Laravelnya langsung. Nah, ini adalah Laravel pesan tiket yang sudah kami buat. Berikut ini adalah tampilan halaman utamanya. Di sini kita akan memulainya dengan register untuk membuat user atau akun baru. Sini kita menggunakan nama salah satu kelompok kita, yaitu Dea. Nama depan Dea, nama belakang Dea Putri. Kemudian emailnya Dea Putri 01. Nomor handphonenya ini 08588 94329. Dengan kita berikan titel yaitu Nona. Passwordnya supaya mudah diingat yaitu Upsi Cikampek. Lanjutkan password tadi, samakan Upsi Cikampek. Selanjutnya klik register. Kita ulangi lagi. Password confirmation download match, tidak cocok passwordnya. Upsi Cikampek. Upsi
Cikampek register. Ada pemberitahuan register successfully, please login with your email. Berarti kita bisa login menggunakan email dan password yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya kita ke menu login. Dan itu kelompok kami, kelompok 8 pesan tiket, sudah membuat database PHP MyAdmin yang kami beri nama pesan tiket, yaitu tabelnya ada airport, ada bank akun, ada booking, ada detail booking, ada grup user, ada migration, ada passenger, password reset, plans, plan terrace, plan schedule, train terrace, train schedule, train station, transaction, dan user. Selanjutnya kita kembali ke localhost Laravel lagi. Kita login sebagai admin. Yaitu kita sudah membuat user khusus untuk admin dengan email admin@gmail.com dan passwordnya yaitu admin. Kemudian klik login. Nah, berikut ini adalah tampilan pada menu admin. Login khusus untuk admin, yaitu ada dashboard, ada user, ada booking data, kemudian ada pesawat. Di pesawat terdiri dari bandara, daftar pesawat, dan jadwal penerbangan. Kemudian ada kereta api. Di kereta api ada stasiun, ada daftar kereta, dan daftar keberangkatan atau jadwal keberangkatan. Selanjutnya kita akan membuat jadwal penerbangan. Contohnya kita akan membuat jadwal penerbangan. Klik tanda panah berikut ini. Misalnya kota asalnya yaitu Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, yaitu ada di Bali. Tujuannya kita ingin pergi ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu di Jakarta. Pilih pesawatnya, misalkan Garuda Indonesia. Waktu keberangkatannya kita pilih tanggal 11 Januari 2021. Jamnya yaitu jam 7.30. Durasi dari Bali ke Jakarta yaitu sekitar 3 jam. Kemudian gate-nya. Setelah itu klik submit. Ada pemberitahuan di sini berhasil menambahkan data. Setelah itu kita coba membuat jadwal
keberangkatan untuk kereta api. Berikut adalah jadwal keberangkatan kereta api yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini kita ingin menambahkan jadwal keberangkatan lagi, yaitu klik tambah. Sama seperti tadi, yaitu kita ingin ke kota asal kita, yaitu Yogyakarta. Tujuannya ingin ke misalnya Pasar Senen, Jakarta. Yogyakarta ke Jakarta. Nama kereta apinya Taksaka. Nah, boarding time-nya yaitu kita milih tanggal 11 Januari 2021 sama seperti tadi ya. Ini hanya contoh. Terus jadwal keberangkatannya kita input jam 8 dengan durasi contohnya misalkan 5 jam 30 menit, kira-kira sampai jam PM, yaitu jam 8 malam, sampai Jakarta jam 8 malam, gate-nya 89 contohnya. Kemudian submit. Berhasil menambahkan data. Setelah kita input jadwal keberangkatan dan jadwal penerbangan kereta, kita log out. Kemudian login dengan user yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Dea Putri. Kita login menggunakan user Dea Putri, yaitu ini, email addressnya deaputri01@gmail.com dan passwordnya Upsi Cikampek. Kemudian klik login. Kemudian contohnya kita ingin memesan pesawat kota asal seperti yang sudah diinput admin tadi, yaitu Denpasar, Bali, dengan tujuan Jakarta. Kelas penerbangannya kita pilih kelas ekonomi. Perjalanannya sekali jalan, dewasa 1 dan anak-anak 0 bayi 0. Tanggal berangkatnya sesuaikan dengan yang sudah diinput oleh admin, yaitu tanggal 11 Januari 2021. Kemudian cari tiket. Nah, ini adalah jadwal keberangkatan dari Bandara Udara Internasional Ngurah Rai ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Nama pesawatnya yaitu Garuda Indonesia. Pergi atau jam berangkatnya jam 7.30, durasinya 3 jam, tibanya jam 10.30, gate 98 dengan jumlah orang 1 orang, yaitu jumlahnya 440.000.
kemudian klik pesan. Metode pembayaran yang ada pada pesan tiket yaitu ada BCA, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada BTN. Sini kami menggunakan contohnya BRI. Atas nama BRI, nomor rekening 18420. Nama lengkap penumpangnya yaitu Nona Dea ya, Dea. Kemudian klik enter. Sebelumnya bookingan tadi sudah ada pada detail booking. Selanjutnya kita login ke Dea lagi. Setelah tadi kita memesan pesawat, selanjutnya kita akan mencoba memesan kereta. Pilih, yaitu seperti yang sudah diinput oleh admin. Kita pilih Yogyakarta. Kota tujuannya Pasar Senen. Kita cari Pasar Senen, Jakarta. Kelas kereta ekonomi, perjalanan sekali jalan, tanggalnya yaitu sesuai dengan yang diinput oleh admin, yaitu tanggal 11 Januari 2021. Dewasa 1 dan anak-anak 0. Kemudian cari tiket kereta. Nah, berikut ini adalah tiket keretanya, yaitu dari Yogyakarta, Tugu ke stasiun Pasar Senen. Nama kereta apinya Taksaka, perginya jam 8, durasinya yaitu 8 jam, tibanya jam 4 sore. Peronnya 16 101 98 580. Dan jumlah yang harus dibayarkan adalah 260.000. Kemudian klik pesan. Sini metode pembayarannya sama seperti pesawat tadi, yaitu terdiri dari BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Di sini kami menggunakan BRI lagi. Namanya Dea. Nah, setelah ini otomatis pesanan pesawat dan kereta tadi sudah terbooking oleh admin atau sudah tercatat oleh admin. Kita bisa melihat detail booking atau catatan booking tersebut di database HP admin. Nah, ini adalah detail bookingnya. Ini adalah detail bookingnya.
Berikut adalah penjelasan lokalos lara berpesan tiket yang sudah saya jelaskan. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian website yang sudah dicapai dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Di antaranya, dengan adanya website pemesanan tiket ini dapat menambah wawasan tentang cara mudah untuk memesan tiket secara online agar dapat lebih dikembangkan dan dipromosikan kepada masyarakat luas. Hak akses yang ada pada sistem ini menjadikan administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem dan juga dapat melihat pengaturan serta dapat mengubah data sistem. Sistem pemesanan tiket berbasis website yang dirancang dapat memudahkan operator dalam memonitoring jadwal keberangkatan dengan jumlah ketersediaan kursi yang masih kosong, melakukan pencarian data penumpang, melihat detail pemesanan, dan mengupdate data penumpang. Sistem pemesanan tiket berbasis web yang dirancang dapat mengelola pembuatan jadwal dengan menggunakan database sebagai media penyimpanannya, sehingga kesalahan jadwal keberangkatan dapat diminimalisir. Penutup, setelah mengevaluasi laporan tugas akhir ini, penulis kami kelompok 8 menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam pembuatan website ini, yaitu pemesanan tiket. Untuk itu penulis berharap agar website ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa saran pengembangan, yaitu sebagai berikut. Seiring perkembangan teknologi dan teknik baru agar dapat dari segi keamanan lebih ditingkatkan supaya terhindar dari serangan atau perusak sistem atau hacker ya. Untuk memilih pembayaran harus lebih lengkap dan proses pembayarannya secara sistem harus dapat melakukannya secara otomatis seperti memiliki virtual account bank pada bank setempat atau yang terdaftar dalam website atau aplikasi ini ya. Kedepannya website yang akan dikembangkan nantinya agar menjadi lebih interaktif dan desain web lebih menarik serta fitur-fitur yang lebih lengkap dari yang sebelumnya ya. Bisa terhubung dengan semua mitra atau agent yang ada dimanapun sehingga terkoneksi dengan database yang baik dan terpusat, sehingga nanti pemesanannya lebih efektif lagi ya. Sebelumnya kami dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan sebagaimana yang telah kami presentasikan di awal sampai di akhir. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.